Halo guys, balik lagi bareng Vera di sini di podcast pertanian. Salam UTP juara. Kembali lagi kita di Gaeta Tiktek. Oke, hari ini bareng Pak Irawan dan Bu Endang lagi. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan di episode pertama. Apa sih? Oke, jadi bagaimana UTP itu memberikan wadah yang positif untuk para petani-petani muda. Waduh, bukan petani ya, apa kayak mahasiswa-mahasiswa pertanian UTP itu diberikan wadah bagaimana caranya mengembangkan kreativitas, inovasi dan juga kreativitas. Oke? Bareng Vera di sini bakal menemani kalian episode kedua, oke? Nah, sobat tani semua nih, kalau ada mungkin beberapa pertanyaan ya Bu dari para generasi muda itu, mungkin ada temannya yang dari pertanian ya Bu ya, terus temannya lagi tuh diajak kok nggak mau gitu. Bagaimana sih Bu caranya membuka pikiran teman-teman kita yang kalau memandang rendah fakultas pertanian itu bagaimana sih Bu? Bahwa pertanian itu ya memang tidak seburuk itu dan tidak melelahkan itu ya Pak Bu ternyata. Bagaimana Bu ini? Ya, ternyata kami itu memang harus menunjukkan ke generasi muda bahwa dunia pertanian itu penting. Yang pertama kebutuhan pangan, kita itu tidak bisa terlepas. Dan pada masa pandemi ternyata bidang usaha yang lain banyak yang turun, gulung tikar. Ini pertanian masih tetap bisa bangkit karena memang itu dibutuhkan terus. Walaupun kena pandemi tetap butuh makan. Iya, benar sekali. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, selain kita makan sendiri produknya, ini merupakan lahan bisnis. Jadi agribisnis ini merupakan bidang bisnis yang tidak kalah pentingnya. Masa pandemi, ekspor di bidang pertanian ini tetap jalan, di bidang lain ini berhenti semua Mbak Vera. Jadi generasi muda jangan khawatir kalau bidang pertanian ini sampai kapanpun tetap dibutuhkan dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Iya. Terus saya tambahkan juga Mbak Vera, di pertanian sendiri selain tadi sudah untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sekarang anak muda juga sudah tertarik dengan namanya makanan sehat. Oh iya, benar sekali Pak itu. Benar, makanan sehat, bagaimana makanan yang dihasilkan dengan proses yang sehat, terus kita makan dengan kualitas yang sehat juga. Makanya di kita juga ada namanya pertanian organik. Ada peminatan agroorganik. Waduh, itu baru apa sudah lama Bu? 2 tahun jalan. Sudah 2 tahun. Pokoknya kalau di Fakultas Pertanian itu tidak ada kata gabut mau ngapain. Betul, gitu ya Pak ya? Pasti ada inovasi. Karena bagi anak muda kalau masih dengan metode-metode yang seperti itu saja, tentu mereka tidak akan ya udah kayaknya begini saja. Mungkin butuh sebuah inovasi yang membuat mereka tertarik. Kalau pertanian tuh ternyata aku juga bisa menyediakan makanan sehat buat keluargaku, buat lingkunganku, buat generasi yang akan datang. Gimana kalau kita coba makan produk rekayasa genetika yang ternyata malah membuat generasi kita kekurangan nutrisi buat tubuhnya. Jadi kita tahu kalau ada makanan yang rekayasa genetika menyebabkan penyakit autis dan lain-lain juga. Apakah itu benar karena makanan atau dari genetik? Itu kan juga kita sedang berikhtiar bagaimana supaya generasi yang akan datang itu ikut merasakan yang namanya makanan yang sehat. Pangan sehat. Oke, benar sekali. Karena juga sudah jadi amanah undang-undang juga untuk penyediaan makanan sehat. Oke, pokoknya di Fakultas Pertanian itu ada ya Pak ya? Betul. Nah, ternyata guys, di Fakultas Pertanian itu juga ada, ini tadi termasuk inovasi pertanian yang revolusioner bukan Pak? Salah satunya pertanian organik merupakan bentuk inovasi pertanian untuk preferensi masyarakat yang membutuhkan makanan sehat. Gitu. Jadi jangan khawatir, tentu nanti masih ada banyak lagi inovasi. Nanti kan juga terkait dengan pertanian pintar. Oh iya, ada baru lagi ini. Ada baru lagi, kemudian pemanfaatan Internet of Things. Bagaimana teknologi kecerdasan akan masuk di dunia pertanian. Ini semoga nanti Fakultas Pertanian juga bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oke, berarti memang banyak sekali ya Pak Bu ini di pertanian itu ternyata inovasi-inovasi baru yang sangat revolusioner sekali dan
sangat bisa diterapkan di generasi muda ya Pak Bu, Betul. biar tidak ketinggalan ya. Betul. Jangan sampai pertanian dibawa anak-anak muda tapi kok tidak ada kemajuan. Betul. Bener kan Pak Bu? Betul. Nah. Dan itu semua sudah terimplementasi di kurikulum Mbak. Ada digital farming, ada pertanian kreatif, ada agrowisata. Jadi karena sekarang anak muda senangnya jalan-jalan, ini ada agrowisata juga. Mbak pernah jalan ke Tawangmangu? Oh, sering sekali Sering Pak. ya. Aduh. Ya, salah satunya kan juga ada agrowisata. Di situ juga ada media pembelajaran juga, termasuk soal stroberi. Oh iya, benar sekali, kemudian Pak. tanaman bunga, ya tanaman hias juga. Tentu itu menjadi lahan yang menarik untuk bagaimana generasi muda tertarik ke pertanian sendiri juga, karena kan ini kayaknya lahannya cocok nih dibikin buat outing, keluar jalan-jalan sambil menikmati alam, refreshing. Tentu dari situ dikelola banyak pemasukan. Oh iya, benar Jangan sekali. khawatir bahwa rezeki datang dari pengunjung. Oh iya, benar sekali. Apalagi kemarin itu saya sempat lihat kegiatan anak-anak petani itu kunjungan ke Tawangmangu juga Pak Bu, itu meneliti kunyit hitam atau apa ya? Kunyit hitam atau jahe hitam, aduh kurang tahu. Iya, saya. bisa Kalau jadi. kunyit itu adanya putih sama kuning Mbak. Oh. Kalau hitam itu temu hitam. Oh, tahu Hitam. ya. Oke, aduh Jadi- kelihatan sekali ya. Jadi itu salah satu juga bisa diolah ke agrofarmaka mungkin ya, tapi di kita belum ada. Oke. Agrofarmaka itu kan bagaimana menyediakan tanaman obat yang bisa digunakan untuk kebutuhan kesehatan. Oke. Jadi itu belum masuk konsentrasi kita ya Bu Endang ya. Iya, mungkin tapi siapa sudah tahu. ada mata kuliah tanaman obat. Iya. Sehingga Oke. kita termasuk memperhatikan kesehatan itu juga harus kembali ke alami, tidak hanya makanannya, tapi obatnya juga. Oke. Ini kami sediakan mata kuliah di Fakultas Pertanian. pasti juga. ada lagi kan. Iya. Iya. Ada tanaman rempah, tanaman obat. Iya. Oke. Tanaman rempah itu bumbu-bumbu untuk masak ya loh Mbak. Oh, berarti di pertanian itu ternyata semuanya ada ya Pak Bu Ada ya, Pak? dari hulu sampai ke hilir. Hilir, waduh. Benar sekali guys, berarti kalau di pertanian UTP Surakarta kalian belajar tentang apapun itu ternyata ya Pak Betul. Bu. Dari mulai pertanian perkotaan sampai dengan tanaman-tanaman obat, tanaman rempah, dan benar apa yang dikatakan Bu Endang tadi, kita itu harus mengkonsumsi dari semua yang alami sebelum kita mengobati. Benar ya Pak Bu Betul. ya? Iya. Gitu. Dan Tapi lebih mencegah daripada- iya benar sekali. Kalau Bu Endang lebih baik mencegah daripada mengobati, kalau saya lebih baik mencegah daripada tidak mencegah. Kalau generasi Z sekarang bilangnya lebih baik mencegah daripada keluar duit. Oh iya. Karena biaya kesehatan sekarang mahal. Iya benar sekali Pak Bu. Oke, kalau menurut Pak Irawan dan Bu Endang sendiri ya Pak ya, bagaimana Fakultas Pertanian UTP Surakarta ini memberikan wadah atau tempat bagi anak-anak generasi Z seperti saya dan teman-teman gitu untuk menentukan arah pertanian ke depannya. Jadi gambaran-gambarannya itu kalau di pertanian masa depan itu digambarin kalau di pertanian kayak gimana sih Pak? Ya, baik. Di kita kemarin tentu pasti melalui praktikum yang ada itu mengarahkan mahasiswa untuk menjadi, selain menjadi petani yang sesungguhnya, mereka tahu proses dari awal. Kalau kita tahu bahwa pertanian itu adalah budaya yang butuh proses, dari proses penyiapan lahan sampai kemudian panen, pemasaran dan lain sebagainya, itu tentu anak muda juga harus tahu, mengalami. Makanya tadi bilang generasi Z jangan mager-mageran dong, karena petani itu juga butuh proses. Iya, benar sekali. Itu yang harus digarisbawahi, bahwa pertanian itu adalah proses. Yang kedua, kemudian melalui praktikum tersebut kita tentu harus menghasilkan sesuatu tentu keuntungan. Makanya di kita ada namanya praktikum kewirausahaan. Kemudian juga beberapa praktikum yang lain tentu juga mengarahkan bagaimana bisa berinovasi terhadap produk pertanian itu sendiri, dari yang bahan mentah jadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Karena tanpa nilai tambah maka anak-anak muda sekarang tentu tidak akan tertarik. Kalau jual ketengan aja gitu kan, bahasa sekarang bahasa ketengan ya, jadi jual bahan mentah doang ya tentu tidak akan menghasilkan sesuatu bagi mereka. Makanya mereka harus mengolahnya sampai dikemas demikian rupa. Tentu harapan kita tahun depan ya Bu Endang ya, harapan kita sudah pengajuan untuk beberapa alat untuk biar mahasiswa benar-benar bisa berinovasi. Mereka terdorong untuk melakukan inovasi terhadap
produk-produk yang bisa mereka kelola dengan baik. Contoh mungkin ke arah pengemasannya, kemudian ke arah gimana pemasarannya, kemudian sistem pemasaran. Jadi kita tidak hanya bicara produknya, tapi sistem pemasaran juga harus kita pelajari benar-benar supaya jangan sampai kita jadi korban tengkulak, jangan sampai kita jadi korban pemasaran yang tidak benar, Iya, benar. dan lain sebagainya. Tentu kan ini semua butuh informasi dan lain sebagainya. Makanya tadi bilang generasi Z adalah generasi yang sangat terbuka terhadap informasi. Oke, Tentu benar itu. sekali. Waduh, ini Pak Irawan ya tadi benar Betul. ya. Aduh, Pak Irawan ini sangat apa ya guys, menggugah saya sekali teman-teman bahwa di pertanian itu semuanya butuh proses ya Pak Betul. Bu. Nah, Betul. apalagi kalau berproses dengan cara yang benar, didampingi dosen-dosen yang bisa mengampu dengan sangat baik, pasti kemungkinan berhasilnya lebih banyak lagi ya Pak Bu Betul. ya. Dan kalian tidak perlu khawatir guys, di Fakultas Pertanian itu ada banyak dosen yang mahir sekali dan bisa membimbing teman-teman itu agar bisa memajukan pertanian Indonesia. Bagaimana caranya berbisnis di pertanian dengan baik ya Pak Bu. Betul. Apalagi Iya. kalau misalnya kita menyediakan lahan, jangan langsung dipanen terus istilahnya dari Pak Irawan tadi kayak dijual kayak mentahan. Duh, kita lahannya bisa di kayak buat wisata juga ya Pak. Betul. Ya, bisa untuk lahan untuk anak-anak belajar juga, terus bisa dipanen, bisa dipasarkan juga. Oke. Ya, mungkin nambah Kak Irawan. Oke, tadi, boleh, Bu, monggo, Mbak silakan. Vera. Selain praktikum sesuai dengan yang dikehendaki Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa mahasiswa itu tidak harus berkutat di dalam kampus saja. Nah, ini kami di Fakultas Pertanian itu sudah menerapkan kampus Merdeka Belajar. Nah, dari sini sesuai dengan visi UTP sendiri bahwa alumni UTP itu harus menjadi entrepreneurial. Oke. Nah, ini kami mengambil 2 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satunya kewirausahaan untuk menunjang tadi kegiatan di meja atau dalam kampus, praktikum di lab, juga di lapang. Kemarin mahasiswa sudah diterjunkan, kami sudah melaksanakan lomba di Fakultas Pertanian ini Merdeka Belajar sudah 2 kali atau 2 tahun jalan ini. Alhamdulillah. Mahasiswa dipersilahkan untuk menganalisis keadaan sendiri. Jadi mulai dari analisa, kira-kira saya harus berusaha apa yang laku dijual. Artinya dari budidaya sampai pemasarannya. Karena kalau bisa budidaya tidak bisa menjual, tidak laku, Iya, ini benar juga sekali. apa artinya? Iya. Mahasiswa sudah kita berikan otonomi untuk mengelola, merencanakan dari awal sampai panen. Dan baru saja kemarin Mbak di Fakultas Pertanian ini seperti pasar. Wah, Ada yang memilih budidaya mentimun, ada yang lombok, ada yang tomat, ada terong dan sebagainya. Bawang merah, kacang Iya. panjang ini. Dan berbagai cara dia memasarkan, tidak hanya ke pasar tradisional, tapi cara pemasaran yang era sekarang untuk generasi Z ini yang cocok. Waduh, sangat Iya. keren banget ya ampun, aku mau tepuk tangan boleh nggak Boleh. sih? Ya ampun, ternyata Fakultas Pertanian tuh sekeren itu loh ya Allah. Sayang dari fakultas tetangga agak shock ya Bu. Waduh, ternyata kok pesat sekali perkembangannya. Berarti di Fakultas Pertanian itu juga belajar manajemen pemasaran ya Bu ya? Betul. Betul, iya. Waduh. Dan alhamdulillah kalau tadi Pak Irawan bilang mudah-mudahan tahun depan ini sudah yayasan kita itu sportif, sudah memberikan dana untuk beli alat-alat apa yang dibutuhkan di Fakultas Pertanian, termasuk alat-alat untuk mengemasi produk-produk pertanian itu Mbak. Oke. Iya. Wah. Untuk packing, untuk ya. Termasuk showcase juga Showcase ya. sudah diberikan. Dalam artian kita tahu kan di beberapa supermarket besar ataupun grosiran besar ataupun gerai yang besar sudah menjual produknya di freezer, Oh iya, kemudian benar di showcase yang memang sudah dengan pendingin dan lain sebagainya. Tentu itu kan kalau cuma lihat aja tanpa tahu gimana sih prosesnya, tentu itu kan seperti meraba-raba. Iya, Jadi, benar sekali. harapan kita tahun depan ataupun semester depan Ibu ya, Iya, sudah semester depan. bisa segera tahu, oh ternyata di UTP itu sekeren itu ya, Iya. ada alat-alat yang tersedia, jadi aku bisa belajar dengan baik. Benar Jadi sekali. belajar tuh juga nggak, istilahnya nggak nyawang doang, betul ya, nggak nyawang doang, artinya langsung, wah aku mau praktek langsung. Iya. Siapa tahu nanti aku jadi entrepreneur pertanian muda yang Iya, benar sekali. sukses. Banyak sekali kan di luar Iya. sekarang
terdengar bahwa ada yang anak muda berusia di bawah 30 sudah omsetnya ratusan juta dari budidaya tanaman hidroponik, dari tanaman yang kira-kira memiliki nilai pasar tinggi. Pernah dengar asparagus? Oh pernah Pak? Iya, itu kan juga bernilai tinggi. Kemudian di kita juga ada ahli vanili ya Bu ya? Ada. Betul. Waduh. Vanili kita tahu harganya juga mulai luar biasa. Emas hijau, Mbak. Oh. Emas hijau. Iya. Jadi kalian kan mungkin di luar sana teman-teman sobat tani kan juga vanili itu apaan sih, cuma buat bahan kue, pengharum makanan dan lain sebagainya. Ternyata itu prosesnya juga ternyata harus butuh inovasi supaya menjadi yang apa yang dikatakan Bu Endang, emas hijau. Waduh, ternyata ya kita memiliki emas hijau. Saya baru tahu Pak Bu, mohon maaf ya Pak Bu, ini saya Iya. sangat, jadi kayak saya itu seperti teman-teman Iya, yang bukan iya. dari Fakultas Pertanian, jadi Betul. seperti orang yang nggak tahu Harapan apa-apa kita gitu. semoga sobat tani di luar sana juga mengetahui ternyata pertanian itu memiliki prospek yang cerah. Iya benar sekali. Anak-anak muda terutama mahasiswa yang nanti yang masuk ke sini, ternyata aku masuk pertanian itu bukan sesuatu pilihan yang Salah, benar sekali. Nah, sobat tani semuanya ya guys, kalian dari fakultas apapun, dari universitas manapun, apalagi kalau saat ini yang sedang di Fakultas Pertanian, kalian nggak salah jalan guys, kalian benar dan harus tetap stay di Fakultas Pertanian. Karena apa? Ya karena apa yang diungkapkan dari Bu Endang, Mbak Irawan itu, aku yang dari fakultas sebelah aja sampai wow sekali. Dan benar yang dikatakan dari beliau-beliau tadi, di pandemi perusahaan mana sih yang nggak omsetnya turun, yang mana sih yang nggak bangkrut ya Pak Bu, tapi dari pertanian itu tetap meningkat dan baik-baik saja. Karena apa? Ya karena manusia memang membutuhkan makan. Betul. Iya. Nah itu guys. Dan potensi negara kita itu yang memang banyak itu bidang pertanian. Oke, benar sekali Pak Bu. Aduh ini aku sangat kagum banget guys, ya ampun, di Fakultas Pertanian UTM itu ternyata sekeren ini. Oh my god. Okay. Waduh, keren banget gak sih guys? Kali ini episode kedua makin seru gak sih? Oke, kalian jangan khawatir guys, bakal ada episode ketiga. Tapi sebelum masuk ke episode 3, kita bakal nge-review lagi apa sih yang bisa diambil dari episode 2 kali ini. Yang bisa diambil kalau menurut aku sendiri ya, dari Pak Irawan dan Bu Endang tadi, bahwa kita sebagai generasi Z harus menjadi generasi-generasi yang lebih baik lagi dari generasi milenial yang mengembangkan pertanian, dan kita tidak boleh tergantung dengan produk impor. Sebenarnya kita tuh sedang dijajah tapi kita tidak merasa dijajah. Oke, jangan terbiasa dengan produk-produk impor, sukseskan produk-produk dalam negeri. Sampai jumpa di episode ketiga. Bye.